Bagi Bapak Ibu yang mengikuti perayaan Ekaristi secara live streaming di rumah, yang memiliki abu di masing-masing rumah yang tadi sudah diberkati bersama, bisa saling menerimakan abu kepada anggota-anggota keluarganya. Frater, suster, bruder, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore dan berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Baik? Sehat semua? Puji Tuhan, kita mau mengawali masa Prapaskah kita dengan penuh kesungguhan. Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita mau merayakan perayaan Ekaristi hari Rabu Abu, yang mana menjadi titik awal kita untuk memulai atau memasuki masa Prapaskah kita. Maka di dalam perayaan Ekaristi ini, melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama, kita ingin mendengar, menyaksikan, dan juga melihat karya belas kasih Allah yang sungguh tercurah di dalam perjalanan hidup kita, yang mana Allah tidak menginginkan kita jatuh ke dalam kebinasaan. Dan di dalam perayaan Ekaristi ini, setelah homili, nanti kita akan menerima abu yang akan ditaburkan di masing-masing kepala kita, yang menandakan bahwa kita ini adalah manusia yang rapuh dan terbatas, dan kita masih membutuhkan rahmat belas kasih Allah di dalam pesiaran hidup kita, hingga akhirnya kita nanti kembali kepada Bapa di surga. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hening sejenak. Kita persiapkan hati kita agar kita semakin pantas dan berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, perkenankanlah semua pengikut Kristus memasuki masa Prapaskah ini. Kuatkanlah kami agar mampu menentang kuasa kejahatan. Semoga kami dapat menyangkal diri dan menemukan kekuatan karena berpuasa dan berpantang. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Pembacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang, beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka?" Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umat-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa.
Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh-Mu yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertekar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Brother, suster, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sebelumnya saya mau bertanya, sudah siap belum untuk memasuki atau memulai masa Prapaskah di tahun 2021 ini? Siap. Sudah belum? Puji Tuhan kalau kita semua sudah siap untuk memulai masa Prapaskah di tahun 2021 ini. Ketika saya merefleksikan apa yang ingin saya sampaikan di dalam renungan ini, saya merasa bahwa setiap kali saya merayakan atau melalui atau kemudian menjalani masa Prapaskah, saya merasa bahwa masa Prapaskah adalah masa-masa yang sungguh istimewa. Kenapa saya mengatakan masa Prapaskah adalah masa yang sangat istimewa? Karena saya menyadari di dalam diri saya sendiri sebagai seorang manusia, saya sering jatuh ke dalam euforia kehidupan. Bahkan dipaksa-paksakan untuk nampak, terlihat, dan kemudian merasakan yang namanya euforia kehidupan. Maka saya teringat akan falsafah di dalam bahasa Jawa yang mengatakan bahwa becik ketitik olo ketoro, yang mau menggambarkan bahwa kebaikan dan juga keburukan itu akan selalu nampak di dalam peziarahan hidup manusia. Maka sebenarnya tidak usah ditampak-tampakkan, aslinya sudah nampak. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, masa Prapaskah merupakan masa kesekian kalinya yang kita akan jalani dan yang akan kita hidupi dan hayati dari tahun ke tahun. Mungkin ada yang baru pertama kalinya memasuki masa Prapaskah, atau ada yang mungkin pertama kalinya akan menjalani masa pantang dan puasa, atau bahkan ada yang sudah sering kali setiap tahun sekali merayakan menjalani masa Prapaskah ini. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah masa Prapaskah yang aku jalani ini, yang akan aku mulai ini, akan sama seperti masa Prapaskah yang dulu-dulu, atau masa Prapaskah ini akan terjadi biasa-biasa saja, atau justru masa Prapaskah ini akan menjadi masa yang luar biasa di dalam perjalanan hidup kita. Paus Fransiskus di dalam pesannya Prapaskah yang berjudul "Sekarang Kita Pergi ke Yerusalem", yang dikutip dari Injil Matius ayat 18, menjabarkan kepada semua umat Kristiani bahwa Prapaskah sebagai saat untuk memperbarui iman, harapan, dan cinta. Kita kembali kepada sang kebenaran, yakni adalah Kristus sendiri. Kita memperbarui hidup kita dengan harapan-harapan akan keselamatan dari Allah, dan kita membagikan cinta yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Maka Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan yang pertama di dalam kitab Yoel, kita diajak untuk bersungguh-sungguh di dalam menjalani masa Prapaskah kita. Di sana disampaikan bahwa sekarang beginilah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Kita diajak untuk menjalani masa Prapaskah ini dengan sungguh-sungguh. Yang kedua di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, jika tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan sampai tahu. Jika kita berpuasa, jangan sampai orang-orang di sekitar kita tahu. Artinya apa? Kita jalani masa Prapaskah ini dengan sungguh kerendahan hati. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih, saya mau mengajak Anda sekalian yang mengikuti perayaan Ekaristi dan yang akan memulai masa Prapaskah ini untuk menjadikan masa Prapaskah ini menjadi masa yang luar biasa di dalam perjalanan hidup Anda dengan kesungguhan hati dan juga dengan kerendahan hati. Sehingga kita dapat senantiasa bersatu di dalam Kristus dan juga berbuah
di dalam hidup kita. Kita manfaatkan waktu Prapaskah ini dengan sebaik mungkin. Kita mau menimba belas kasih Allah, kita mau menghidupi belas kasih Allah, dan kita mau membagikan belas kasih Allah di dalam perjalanan hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih, marilah kita lanjutkan dengan pemberkatan dan juga upacara penerimaan abu. Umat Allah Perjanjian Lama mengenakan abu sebagai tanda pertobatan dan mati raga. Demikian pula gereja umat Allah Perjanjian Baru melaksanakan perbuatan yang sama pada hari ini, yakni adalah hari Rabu Abu. Dengan menandai masa Prapaskah dengan abu, kita mengakui bahwa masa Prapaskah adalah masa bertobat dan mati raga, masa membangun hidup rohani Kristiani, serta memperbaharui dan membangkitkan semangat Katolik kita. Semoga abu yang akan kita terima mengingatkan kita akan panggilan kita untuk selalu bertobat dan membaharui diri, membangkitkan dalam hati sikap tobat sejati. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima abu ini dengan rendah hati. Allah Bapa kami, hatimu tergerak bila kami merendahkan diri, dan Engkau diperdamaikan bila kami bertobat. Sudilah mendengarkan doa kami, dan berkatilah abu ini, dan kami semua yang akan ditandai dengan abu ini. Semoga puasa serta mati raga yang kami jalankan menyucikan hati kami, dan kelak Kau perkenankan kami merayakan Paskah abadi di surga, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti perayaan Ekaristi secara live streaming di rumah, yang memiliki abu di masing-masing rumah yang tadi sudah diberkati bersama, bisa saling menerimakan abu kepada anggota-anggota keluarganya. Selamat memasuki masa Prapaskah. Kita jalankan masa Prapaskah ini dengan kesungguhan hati dan kerendahan hati, sehingga belas kasih Allah dapat menjadi daya yang mengubah hidup kita untuk semakin pantas dan semakin berkenan di hadapan Allah dan menjadi berkat bagi sesama kita. Tetap jaga kesehatan dan kenakan protokol kesehatan dengan sebaik mungkin. Tuhan menyertai kita semua. Amin.